Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaunisa, NIM 18111202154, kelas AB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekuitas dan bentuk hukum entitas. Bentuk hukum entitas ada 6. Entitas perorangan, persekutuan perdata, firma, komanditair, vanescop atau CV, perseroan terbatas, dan terakhir koperasi. Ekuitas. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. Yang pertama, entitas perorangan. Entitas perorangan ini bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modalnya tidak terdiri atas saham. Yang ketiga, firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab rentang atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Yang keempat, komanditair vanescap atau CV. Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal pesero aktif dan modal pesero komanditair. Pesero aktif adalah pesero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV. Pesero komanditair adalah pesero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. Yang kelima, perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada perseroan terbatas ini, tanggung jawab persero hanya pada jumlah modal saham yang disetor. Yang keenam, koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota. Mirip saham atas nama, tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar. Nah, untuk koperasi ini, jika anggotanya keluar, maka simpanan pokok anggota bisa diambil kembali. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Klasifikasi instrumen keuangan. Kewajiban. Klasifikasi instrumen keuangan ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi atau contractual arrangement on initial recognition. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, maka instrumen keuangan tersebut digolongkan sebagai kewajiban. Ekuitas. Jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atas distribusi berlandaskan ekuitas, maka instrumen tersebut digolongkan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan digolongkan sebagai ekuitas. Akuntansi entitas untuk badan usaha bukan milik PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha bentuk PT. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Unsur penambahan modal disetor PT.
Akun tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Tambahan modal dari penjualan saham yang diperboleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor dan lain sebagainya. Akun tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi. Pencatatan penambahan modal disetor PT. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan yang pertama, jumlah uang yang diterima. Yang kedua, setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata. Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi menjadi modal. Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati rapat umum pemegang saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya. Nilai wajar aset bukan kas yang diterima. Yang terakhir, setoran saham dalam bentuk barang atau in-bank menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal, tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. Pencatatan pengurangan modal disetor PT. Pengurangan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan jumlah uang yang dibayarkan, besarnya utang yang timbul, nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun agio saham. Bila ketentuan hukum yang ada memungkinkan penarikan kembali saham yang telah dikeluarkan, maka pencatatan transaksi ini dilakukan dengan mendebit akun modal saham dan mengkredit modal saham yang diperoleh kembali sebesar jumlah yang dibukukan pada saat perolehan kembali saham yang bersangkutan. Saham yang dikeluarkan sehubungan dengan penyertaan modal dalam bentuk penyerahan aset bukan kas atau pemberian jasa umumnya dinilai sebesar nilai wajar aset atau jasa tersebut atau nilai wajar saham yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih jelas. Penebusan atau penarikan kembali modal saham PT. Perolehan kembali saham beredar dengan menggunakan metode biaya. Jika entitas memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat dengan menggunakan metode biaya atau metode nilai pari. Dengan metode biaya, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang atas jumlah modal. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Untuk saham sejenis disajikan dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai disajikan sebagai pengurang atau penambah akun agio saham. Disajikan per jenis saham dan rupiah dengan judul tambahan pengurang agio modal dari perolehan kembali saham. Jika agio saham menjadi defisit atau disagio karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan pada saldo laba. Perolehan kembali saham beredar dengan par-vol method. Metode ini nominal lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut akan dikeluarkan lagi di kemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang atau modal saham. Apabila saham yang diperoleh kembali tersebut semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun agio saham akan didebit dengan agio saham yang bersangkutan. Perolehan kembali saham sumbangan. Saham yang diperoleh kembali dari sumbangan lazimnya dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan.
Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun modal yang berasal dari sumbangan. Dividen PT, bentuk bagian dividen. Kewajiban entitas untuk membagi dividen timbul pada saat deklarasi dividen. Dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen termasuk kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok liabilitas lancar. Bila dividen dibagikan dalam bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Dasar pencatatan untuk pembagian dividen dalam bentuk aset bukan kas dan saham harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dividen saham. Pembagian dividen termasuk dividen saham berasal dari saldo laba. Pembagian dividen saham adalah pembagian saldo laba kepada pemegang saham yang diinvestasikan kembali oleh mereka dalam bentuk modal disetor. Pembagian dividen saham dicatat berdasarkan nilai wajar saham. Konversi agio menjadi saham. Konversi agio menjadi saham digolongkan sebagai modal disetor sebesar nilai nominal. Konversi agio menjadi saham tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku, serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar. Modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi dicantumkan dalam laporan keuangan. Dalam hal terdapat tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Modal disajikan dalam neraca setelah kewajiban. Bentuk penyajiannya sesuai akta pendirian badan usaha tersebut. Misalnya, saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan PT. Pengungkapan saldo laba. Pengungkapan penjatahan atau apropriasi dalam pemisahan saldo laba. Menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan. Tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba serta jumlahnya. Perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba juga diungkapkan. Peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba. Diungkapkan misalnya, selama perjanjian kredit berlangsung, entitas tidak diizinkan membagi saldo laba tanpa seizin kreditur. Koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak. Pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham. Pengungkapan keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. Tunggakan dividen baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Pengungkapan peristiwa setelah tanggal laporan. Kewajiban pengungkapan kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti penjualan saham besar-besaran, deklarasi dividen setelah tanggal neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan, rekapitalisasi dan transaksi modal yang lain. Pengungkapan per jenis saham. Informasi tiap jenis saham harus diungkap terpisah dalam catatan atas laporan keuangan meliputi modal dasar, modal ditempatkan atau dipesan belum disetor, modal disetor, harga nominal per lembar, perubahan lembar saham tiap jenis saham dan saldo nilai rupiah per jenis saham selama periode akuntansi, hak istimewa atau hak mendahului, batasan khusus, penjelasan bila dapat dikonversi, tarif konversi. Pengungkapan dividen. Pengungkapan dividen meliputi jumlah dividen, dividen per lembar saham, bentuk dividen, batasan saldo laba minimum dalam kaitan dengan ketersediaan dividen, utang dividen per lembar saham,
Pengumuman pembagian dividen setelah tanggal pelaporan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Jumlah kapitalisasi dividen saham dan pemecahan saham per lembar dan jumlah keseluruhan. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali. Pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali meliputi saham beredar yang diperoleh kembali, metode biaya, disajikan sebagai pengurang jumlah modal. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. Saham beredar yang diperoleh kembali, metode nilai nominal sebagai pengurang saham beredar atau yaitu modal disetor sejenis. Selisih nilai perolehan kembali dan nilai nominal dijumlahkan atau dikurangkan pada agio saham sejenis. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan. Pengungkapan bagian ekuitas lain. Pengungkapan bagian lain ekuitas atau seperti saldo laba, agio, dan cadangan harus dilakukan secara terpisah meliputi perubahan selama periode pelaporan serta batas distribusi.